Rizwan Syahipar mengharap bahwa ia akan menjadi salah satu saksi kunci dalam persidangan yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan ketika P21 sudah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum dan pelimpahan tanggung jawab berikut dengan barang bukti bersama tersangkanya yaitu Roy Suryo dan Tifa segera akan dibangun komunikasinya di antara penyidik Polda Metro Jaya dengan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini merupakan bagian dari skenario yang wajar dan normal. Mengapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan yang paling ditakuti adalah memang Rismon. Rismon berpendapat bahwa apa yang selama ini diglorifikasi oleh media, termasuk oleh orang-orang yang selalu membersamai Roy Suryo, bahwa ia adalah peneliti dan ia adalah seorang pakar dalam bidang telematika, itu semua boncos dan tidak beroleh narasi yang bisa memperkuat. Karena sampai hari ini Roy Suryo tidak pernah memberikan presentasi dan simulasi terkait dengan bagaimana angka-angka menurut teori telematika mencapai 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini menurut saya adalah catatan berharga untuk menolong kita bahwa persidangan yang akan terjadi nantinya itu adalah persidangan yang tidak apple to apple dan persidangan itu pastinya adalah persidangan yang akan berlangsung cepat. Sementara Tifa mengancam bahwa persidangan itu akan berlangsung lama karena 709 barang bukti akan dibelejeti satu-satu dan dipastikan ada waktu 4 tahun persidangan itu akan berlangsung. Sesuatu yang bombastis dan omong kosong belaka. Teman-teman, kita akan simak bersama apa yang dikatakan oleh Rizwan dalam video berikut ini. Ya, saya terima kasih mau datang ke sini satu. Yang kedua, poinnya gitu loh Bang ya. Yang kedua, berani menyatakan salah dan berani datang ke sini. Udah itu aja. Poinnya lah dari setelah itu cerita macam-macam lah tentang dari mana, di Medan, di Bali gitu, bagaimana segala macam gitu. Komoditas apa dan segala macam itu. Sesimpel itu ya Pak Jokowi? Sesimpel itu, nggak ada condition and terms. Makanya sekarang disebutkan, syarat penugasan. Suka kali fitnah, nggak tahu pun apa yang terjadi di situ. Besoknya langsung ke kantornya Wapres lagi ya? Nggak ada juga penugasan. Condition and terms itu nggak ada juga. Ya udahlah, Bang Rismon gitu aja. Kita sekarang cukup 0-0. Kita sudah saudara sekarang. Itu toh. Itu kata Mas Wapres? Iya, cerita besoknya setelah itu cerita tentang Sumatera Utara. Komoditas apa yang bisa dikembangkan. Oh, jadi Mas Wapres justru bertanya banyak tentang semut pada saat bertemu itu? Iya, tentang itu banyak kan. Gitu loh Bang. Dan ke kantor Wapres pun insidental juga kan. Maksudnya langsung balik ke Jakarta aja gitu. Ternyata ada, nggak tahu bagaimana, mungkin Mas Wapres yang menyuruh akhirnya mendadak kan. Harus sampai di Jakarta jam 9 pagi gitu aja. Dan pembicaraannya jauh dari hal-hal yang berbau ijazah itu. Ya udahlah, yang penting Bang Rismon sudah mengaku salah. Minta maaf, bisa mengkoreksi, itu bagus katanya Mas Wapres. Sisanya cerita tentang sumut. Komoditas kopi dan Utuba segala macam. Apa yang bisa dikembangkan di Sumut gitu kan. Itu aja ceritanya, panjang 1 jam. Cuma itu. Lebih banyak tentang itu ya? Tentang Sumut. Oke. Nanti juga dengan tim hukumnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, sehingga dapat kabar dari Bang Jagir, oke, kita sudah siap untuk diterima oleh Pak Jokowi. Gitu ya? Iya Pak. Jadi semua informasi itu bahkan bukan lewat saya. Penyidik selalu lewatnya Bang Jagir sebagai pengacara saya. Gitu loh. Jadi persiapan untuk itu ya Bang Jagir juga, berkas-berkas. Apa perasaan Bang Rismon ketika
akan bertemu dengan Pak Jokowi yang selama ini ya, waduh, yang paling galak dan paling keras ya, membuat pernyataan-pernyataan yang pokoknya nggak enak di kuping ya. Apa rasa Pak Lairisma ketika mau bertemu dengan Pak Jokowi pada saat itu? Takutkah, serba salah kah? Oh, serba salah tentu Bang. Tapi yang paling pasti adalah benar gak sih ini? Sampai sudah di Bandara Solo pun masih bertanya kan? Bener nggak sih Pak Jokowi mau menerima saya? Masih bertanya ya? Iyalah Bang. Oke. Masih bertanya, mendarat pun masih bertanya. Ini jangan-jangan bisa di cancel anytime kan gitu. Iya kan Bang? Jadi jangan merasa percaya diri bahwa saya kan superstar. Juga ya pada saat itu ya? Dikduk Bang, nggak ada lagi kita ingat superstar maupun yang dielulukan itu nol kita di situ. Merasa yang lebih dalam hati dan pikiran adalah, is it really happening? Is it really real? Gitu loh. Pak Jokowi mau menerima saya. Itu pertanyaan besar sampai kemudian bahkan sampai ada di seberang itu di parkir mobil ya kan. Setelah itu sebelum saya masuk, benar nggak sih jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang menerima saya? Sudah tinggal nyebrang ya kan? Iya, tinggal nyebrang aja. Masih duduk gitu. Iya, duduk, dan yang paling besar pertanyaan itu, benar nggak sih? Oke. Jangan-jangan. Oke, teman-teman. Jadi serius banget ya, dan sekaligus penuh dengan emosional ketika Rismond mencoba menjelaskan ulang pengalamannya bertemu dengan Pak Jokowi, setengah percaya, setengah tidak ya. Dan ini menurut saya merupakan bukti ya tentang 3 kata kunci kalau bicara tentang Jokowi. Politik kebaikan, kemudian memaafkan, dan kesabaran. Dan itu tidak pernah dapat dikalahkan oleh siapapun. Jadi Anda semua ya yang memframing dengan narasi politik dendam, fitnah, dan kebencian terhadap Jokowi, yang seolah-olah Anda sekarang berkibar-kibar bagaikan pemenang. Tetapi realitas politik hari ini, itu pemenangnya adalah Pak Jokowi. Paling tidak ya, dari kesantunan, keadaban, dan dari ya kemampuan untuk menahan diri dan emosi, tidak reaktif, dan bisa menguasai keadaan, itu diperlihatkan baik oleh Pak Jokowi maupun oleh Mas Gibran. Dan ini bertolak belakang dengan reaksi berlebihan, berupaya menaikkan, menemukan isu apapun untuk mendelegitimasi Pak Jokowi dengan narasi-narasi yang kadang-kadang sudah di luar nurul. Maka saya katakan Anda semua ya tidak level, tidak apple to apple dengan Pak Jokowi. Dan kita semakin yakin bahwa Rismond mungkin saja akan menjadi kartu mati bagi orang-orang yang selama ini memburu ijazah Pak Jokowi dan memframing bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan pernyataan terakhir dari Rismond ya, bahwa ia tidak pernah menduga diterima oleh Pak Jokowi, itulah bukti bahwa politik kebaikan, kesabaran, memaafkan Pak Jokowi selalu menggelisahkan buat siapapun, termasuk Anda kawan, termasuk Anda adalah lawan. Demikian catatan saya, semoga ada manfaatnya, dan salam hormat ngobrol NKRI.